Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini ya, yang mana pada kesempatan ini kita akan membuat video pembelajaran tentang taksasi hasil panen, terutama pada tanaman perkebunan tahunan, yang mana taksasi itu yang kita ketahui adalah memperkirakan hasil dari tanaman ya, baik tanaman perkebunan tahunan maupun tanaman perkebunan musiman ya, yang mana tahunan kita contohkan kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tanaman musiman ya. Kalau musiman ini pada tanaman yang hidupnya berumpun ya, ataupun dia hidupnya dipanen dalam satu tahun itu hanya satu kali. Misalnya pada tanaman tebu, tembakau, dan juga pada tanaman kapas ya, yang mana dia merupakan tanaman berumpun dan bisa dipanen dalam siklus hidupnya hanya satu kali. Kemudian pada taksasi ini ya, pada taksasi hasil panen ini ada metode ya, beberapa metode untuk melakukan taksasi hasil panen. Yang pertama itu metode ubinan ya. Ubinan ini dikhususkan pada tanaman yang berumpun ya. Berumpun artinya tanaman yang berjarak dekat. Nah, ini kita contohkan pada tanaman tebu tadi, serai wangi, dan juga pada tanaman padi. Itu berdasarkan ubinan, berarti semacam kotak-kotak ya, kotak ataupun ubinan istilahnya. Itu berapa ukurannya, kemudian berapa sampel dari hasil tanaman tersebut, baru kita dapat menghitung berapa tanaman ini yang layak untuk dipanen pada hari berikutnya. Begitu juga yang kedua pada tanaman kelapa sawit, atau metode yang kedua. Metode kedua itu adalah metode populasi ya. Metode populasi itu pada tanaman perkebunan, yang mana pada tanaman perkebunan ini itu dikhususkan pada tanaman yang populasi, artinya tanaman yang pepohonan. Kita contohkan ini ya, pada kelapa sawit ini termasuk taksasi hasil panen dengan metode populasi ya, yang mana dia pepohonan ya, sama dengan tanaman karet juga. Jadi pada kesempatan ini kita akan melihat secara langsung atau mempraktekkan cara menghitung atau memperkirakan hasil dari tanaman kelapa sawit. Baik, ayo kita langsung ke sawitnya. Yang pertama ya, yang pertama kita hitung ya, kita hitung dari 5 pokok yang kita ambil sampelnya nanti ya, 5 pokok ini. Jadi pokok pertama kita akan menghitung berapa jumlah tandan ya, tandan dari pokok yang satu ini, berapa buah yang sudah layak untuk dipanen dan berapa tandan yang tidak layak untuk dipanen. Kita hitung bersama. Yang pertama kita lihat dulu dari kriteria ya, kriteria dari panen kelapa sawit itu, dan warnanya sudah merah kehitam-hitaman atau merah keorenan merahnya, kemudian dia sudah membrondol. Nah, ini bisa nih ya. Nah, gitu ya. Ini sudah masuk yang layak untuk dipanen. Kita hitung ini satu ya, yang sudah matang atau layak dipanen ya, yang masaknya dulu kita hitung. Yang kedua kita ke sebelah. Ini contoh buah kelapa sawit TBS yang hitungan yang kedua. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua yang sudah dengan ciri-ciri dia sudah merondol ya. 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13 sampai 15 ya, 15, 16 berondol ya. Berarti ada dua dalam satu pokok ini. Kita lihat sebelah, ada lagi 2 ya. Jadi dalam satu pokok ini kita ambil sampel pokok pertama dengan jumlah tandan buah yang masak
dengan jumlah 2. Kemudian yang mentahnya kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7. Jadi buah yang mentah keliling kita hitung jumlahnya ada 13 ya. 13 yang mentah, ada 2 yang layak untuk dipanen. Untuk kita ambil sampel pohon yang pertama. Jadi kita lihat sampel untuk pohon yang kedua ya. Oke, kita masuk ke tanaman kedua yang kita teliti. Kita lihat ada nggak di sini tanaman kelapa sawit yang layak untuk dipanen ya. Kita hitung ataupun kita lihat secara kasat mata. Oh, berarti ya pada yang kedua ini rata-rata ya keliling semuanya ada berapa nih? Kita hitung 1 2 3 4 5 6, ada 12 tandan dalam satu pokok ini yang masih mentah untuk sampel yang kedua. Jadi kalau untuk sampel kedua kita hitung nanti jumlah buah yang masaknya 0, kemudian jumlah yang tidak layak untuk dipanen ada 12 tandan. Baik, kita lanjut ke pokok yang ketiga. Jadi kita masuk ke pohon yang ketiga ya. Pohon ketiga ini kita lihat tadi sudah dihitung keliling, itu jumlahnya yang mentah ya. Yang mentah seperti ini. Kita ambil aja, warnanya hitam kayak gini ya, belum bisa dicabut ini ya. Ini jumlahnya ada 12 ya, 12 tandan yang mentah ya, di luar yang busuk ini. Nah, kemudian yang sudah masak itu ada 1 tandan ini. Nah, ini dia, ini sudah memberondol ini. Nah, jadi nanti kita masukkan ke dalam tabel ya, tabel. Dari pertama tadi kita ambil pokok pertama. Pokok pertama itu ada 2 tandan yang masak. Pokok kedua tadi kita lihat tidak ada yang masak ya, artinya buahnya mentah semua. Ada 12 tadi, 12 tandan tuh mentah semua. Dan yang pokok ketiga ini kita lihat ada 1 yang layak untuk dipanen ya. Ini nampak ya, dihitung. Sudah dihitung keliling tadi jumlahnya ada 12 yang mentah dan 1 tandan yang layak untuk dipanen. Baik, kita lanjut ke pokok yang keempat. Ini pokok yang keempat yang kita jadikan sampel ya, ataupun sebagai contoh untuk melihat taksasi hasil panen ini. Yang keempat itu ada 1 yang masak ya, 1 yang layak untuk dipanen ini ya. Kemudian yang mentahnya ini itu jumlahnya ada 5 ya, yang 5 ini ada 5 pokok keliling tadi, yang mentahnya 1 yang masak. Nah, kemudian sisanya ada yang sudah membusuk juga, tidak kita hitung karena kita di sini melihat berapa angka ya, angka dalam satu pokok ini layak untuk dipanen ya. Jadi yang keempat kita sudah melihat ada 1 tandan yang layak dipanen ya. Jadi nanti terakhir ke pokok selanjutnya itu akan kita ambil kesimpulan dan juga kita hitung berapa taksasi atau perkiraan hasil dari tanaman kelapa sawit yang kita jadikan sebagai perkiraan kita untuk melakukan pemanenan pada hari berikutnya. Baik, kita lanjut ke pohon yang kelima. Baik, kita sampai di pokok yang kelima ya. Sampel yang kelima itu terdapat 5 TBS yang layak untuk dipanen ya. Ini 1 karena sudah memberondol, ada 2 sebelah sini, ini berondolnya banyak, 2. Ini yang ketiga ya. Kemudian ada yang keempat di sebelah sama yang kelima. Jadi ini ya, kita hitung ini berapa yang layak untuk dipanen yang kelima ini, kemudian berapa yang mentahnya sama seperti tadi. Jadi kita masukkan ke dalam
tabel ya, tabel dari pokok pertama, kedua sampai tabel yang kelima ini dalam tabel. Umpamanya tabel pertama kita isi ya, tanaman pertama itu berapa jumlah yang masaknya berapa, kemudian jumlah yang mentahnya berapa. Nah misalnya ada 12 yang mentah, berarti ada 1 atau sampai 2 yang masaknya. Begitu juga seterusnya sampailah ke pokok yang 15 ini ya. Pokok 15 ini ada 4 yang masak. Nah, yang mentahnya lebih kurang ada 5 pula ya, 5 yang mentah, 4 yang layak untuk dipanen. Jadi kita masukkan ke dalam tabel. Jadi didapat dari kita rata-ratakan ya, kita rata-ratakan dari 5 tadi, 5 pokok tadi berapa secara keseluruhan yang layak untuk dipanen dan berapa yang layak untuk tidak dipanen. Dan juga yang didata yang kita lihat di sini adalah itu di mana kita akan meliti ini ya, berapa luas lahan ini ya, luas lahannya berapa ataupun angka kerapatan panennya berapa ya. Dalam misalnya dalam satu hektar populasinya 130 pokok, itu kita catat ya, 130 pokok luas areal yang kita amati. Itu pertama. Yang kedua, kemudian ini ya, umur berapa ini ditanam ya, sawit ini umur berapa, karena kita bisa memperkirakan. Kalau seperti ini diperkirakan ini baru ditanam umurnya baru 2,5 tahun ini ya. Kemudian ini jenisnya D kali P apa namanya nih, D kali P sedangkan untuk jenis ini ya, jenis bibit untuk sawit ini itu dari SMB atau Simalungun ya, D kali P Simalungun atau dikenal orang bibit marihat yaitu D kali P Simalungun jenis ini, karena dia berpotensi hidupnya cepat dan berbuahnya cepat ya untuk yang jenis ini. Kemudian kita menghitung nanti ya, menghitung populasinya secara rumus taksasi hasil panen khusus untuk tanaman pepohonan ataupun kelapa sawit, yaitu dengan rumus luas lahan ya, luas lahan kita ini dikali dengan populasi tanaman ya, populasi tanaman ini berapa, kemudian dikali dengan hasil rata-rata produksi tanaman ini per tahun berapa. Itu kita kalikan semua, maka itu akan didapat hasil taksasi dari tanaman kelapa sawit secara keseluruhan ya. Itulah beberapa cara untuk mengamati taksasi hasil panen khususnya pada tanaman kelapa sawit. Semoga video ini bermanfaat untuk khususnya anak bapak di rumah ya, anak SMK LPMD Kabun ya, tetap semangat di rumah walaupun pembelajaran kita secara daring, tetapi tidak mengurangi semangat untuk belajar. Itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.